You can stop now. You please. Halo kaulah muda dan kaulah tua, gimana nih kabar kalian? Sehat-sehat aja kan? Di kesempatan kali ini, kita bakal merangkum film bergenre horor yang berjudul The Strangers. Film ini dirilis pada tahun 2008 besutan sutradara Brian Bertino, mengisahkan tentang pasangan muda bernama James dan Kristen yang menginap di sebuah desa terpencil. Awalnya semua berjalan normal, sampai di suatu malam semua berubah menjadi mengerikan. Penasaran kan dengan alur cerita film ini? Tanpa berlama-lama, yuk mending langsung aja kita rangkum filmnya. Cerita akan berfokus kepada pasangan muda bernama James dan Kristen yang hendak menuju pedesaan terpencil sehabis menghadiri resepsi pernikahan temannya. Mereka pun tiba di sebuah rumah musim panas di sebuah desa yang jauh dari peradaban. Di sana ternyata James telah mempersiapkan tempat itu untuk melamar Kristen. Namun Kristen menolak lamaran James dengan alasan belum siap menikah. I'm so sorry it wasn't the way you thought it would be. I'm just not ready yet. James pun menelpon temannya yang bernama Mike dan memintanya untuk menjemput dia esok hari. Suasana yang telah dipersiapkan James sebelumnya berubah menjadi kacau akibat penolakan dari Kristen. Mike, it's me. I need you to come out here and get me. Sorry, this sucks. Kristen pun merasa bersalah. Dia memeluk James dari belakang seolah menandakan mengajaknya melakukan surga dunia. Tapi baru aja pemanasan, ada yang mengetuk pintu rumah tepat pada jam 4 dini hari. Is it like 4 in the morning? Dan ketika James membuka pintu, ternyata itu adalah seorang wanita berambut pirang yang menanyakan seseorang bernama Tamara. James yang gak kenal siapa itu Tamara pun meminta agar wanita tersebut pergi. Is Jim? No. No, you're the one who has. See you later. Akhirnya karena udah nggak mood buat mantap-mantap, James memutuskan keluar membeli rokok surya untuk Kristen. Sebelum pergi, James menyalakan api di perapian agar Kristen tetap hangat. Sebab James akan meninggalkan Kristen sendirian selama beberapa menit. Ketika James pergi, Kristen terlihat mencoba memakai cincin lamaran. Hingga tiba-tiba aja terdengar suara ketukan dari pintu. Namun kali ini Kristen gak membukanya. Karena itu adalah wanita berambut pirang tadi. Wanita tersebut kembali menanyakan di mana Tamara. Kristen pun mengabaikannya lalu mengunci pintu. Tiba-tiba aja alarm rumah itu berbunyi. Ternyata asap dari perapian memicu alarm menyala dan lagi-lagi dia dikagetkan dengan suara ketukan pintu. Alhasil Kristen yang takut pun menelpon James. Dia menyuruhnya agar cepat pulang karena wanita itu terus saja mengetuk pintu. Hingga saat dia kembali ke dapur, ada seseorang pria bertopeng memperhatikannya, tetapi Kristen belum menyadari. Dia baru sadar bahwa ada seseorang yang menyusup masuk ke rumah ketika melihat alarm yang terjatuh di lantai tadi berada di kursi. Ditambah lagi HP-nya yang lagi dicas menghilang. Sontak hal itu pun membuat dia panik. Dia mencoba membuka tirai untuk melihat keadaan di luar. Secara mendadak, ada pria bertopeng yang membuat Kristen histeris ketakutan. Nggak sampai situ aja, dia melihat pintu rumah terbuka. Dan ketika Kristen mengeceknya, lagi-lagi dia terkejut dengan wanita bertopeng yang mana wanita tersebut adalah wanita berambut pirang yang tadi mengetuk pintu. Lantas Kristen pun mengunci pintu sekaligus bersembunyi di bawah kasur. Dia hanya bisa menangis dan histeris mendengar suara-suara orang bertopeng tersebut. Gak lama kemudian suara tersebut hilang disusul dengan James yang baru saja datang. Kristen menangis dan menceritakan kepada James bahwa ada makhluk bertopeng yang menerornya. Untuk menenangkan Kristen, James mengecek seluruh penjuru rumah, namun James gak menemukan apa-apa. Mendadak dia tersadar bahwa HP-nya tertinggal di mobil. It's okay, there's nothing here. Shit. My phone.
Ketika James kembali ke mobil, dia mendapati bahwa mobilnya telah digeledah dan dirusak. Bahkan HP-nya pun hilang. Tiba-tiba aja, dia melihat ada wanita berambut pirang sedang berdiri di pinggir jalan. Lantas James kembali ke dalam rumah, dia mendapati bahwa HP-nya sudah dalam kondisi nggak ada baterai. Alhasil James mengajak Kristen untuk segera pergi dari situ. Akan tetapi datang lagi satu wanita bertopeng menabraknya dari belakang. We gotta get out of here. Who is that? Akhirnya James dan Kristen memutuskan masuk ke dalam rumah. Di sana James menemukan senapan yang ada di atas lemari. Sampai nggak lama berselang, pintu rumah dipaksa masuk oleh makhluk bertopeng yang menghancurkannya menggunakan kapak. Mereka pun menghadang pintu tersebut menggunakan lemari sekaligus menembakkan senapannya ke lubang pintu bekas dikapak pria bertopeng. James dan Kristen pun bersembunyi di kamar sambil menyiapkan senapan jikalau makhluk bertopeng datang. Di sisi lain, Mike yang tadi dihubungi James datang ingin menjemputnya. Dia menyadari bahwa ada sesuatu yang gak beres ketika melihat mobil James yang hancur. Lantas Mike pun memasuki rumah untuk mengecek keadaan. Di sana dia diikuti oleh makhluk bertopeng yang sedari tadi sudah di dalam rumah. Sampai ketika Mike melewati kamar tempat James dan Kristen bersembunyi, dia harus tewas oleh tembakan James yang mengira bahwa Mike makhluk bertopeng. James dan Kristen pun hanya bisa menangis ketika mengetahui yang tewas bukanlah makhluk bertopeng, melainkan sahabat James yaitu Mike. Di saat yang bersamaan James mengingat bahwa ada pemancar radio yang berada di dalam gudang. Ia pun memutuskan untuk ke gudang agar bisa meminta bantuan dan meninggalkan Kristen sendirian di rumah itu. Talking about. There's an old radio out in the barn. I'm gonna try. James yang berusaha ke gudang belakang melihat ada wanita bertopeng sambil membawa senter. Dia mencoba membidiknya, namun tiba-tiba aja ada pria bertopeng datang menghampirinya. Sementara itu Kristen yang mulai panik pun merasa ada sesuatu yang gak beres terjadi kepada James. Lantas dia berlari menuju gudang belakang, tapi di tengah perjalanan dia terjatuh ke dalam lubang yang cukup dalam. Untung aja Kristen berhasil bangkit sampai akhirnya menemukan radio itu di gudang belakang. Akan tetapi ketika ingin menghubungi bantuan, datang lagi wanita bertopeng menghancurkan radio tersebut menggunakan kapak. Kristen pun berlari dengan kaki terpincang-pincang dan memilih untuk masuk rumah itu lagi. Di sana dia bersembunyi di dalam lemari ketika mendengar suara langkah makhluk bertopeng. Sampai ketika makhluk bertopeng itu pergi, Kristen mengecek keadaan, namun mendadak makhluk bertopeng itu datang hingga membuatnya berteriak histeris. Kristen mencoba melawan wanita bertopeng itu. Gak lama berselang datang James yang sudah tidak berdaya bersama pria bertopeng. Dengan tubuh lemasnya, James meminta agar Kristen keluar dari rumah tersebut. Namun sayang semua akses keluar rumah sudah dikunci para makhluk bertopeng. Akhirnya Kristen pun ditangkap serta dipukul hingga pingsan oleh pria bertopeng. Paginya James dan Kristen terbangun dalam keadaan terikat. Di depannya sudah ada ketiga sosok bertopeng. Kristen pun bertanya kenapa mereka melakukan ini semua kepadanya dan James. Lalu si wanita bertopeng menjawab karena mereka berdua berada di rumah itu. Di saat yang bersamaan, para makhluk bertopeng mulai membuka topengnya satu persatu. Akan tetapi di sini kita nggak diperlihatkan wajah mereka. Tiba-tiba aja, mereka bertiga mulai menusukkan pisau kepada James dan juga Kristen. Kemudian setelah selesai, ketiga pembunuh itu pergi. Gak selang berapa lama, datanglah kedua bocil yang ingin menyebarkan selebaran undangan jemaat gereja yang datang ke rumah tersebut. Di sana mereka dikejutkan dengan Kristen yang berteriak minta tolong. Akhirnya, kedua bocil itu menghubungi bala bantuan.
Pasti kalian bertanya-tanya apa alasan ketiga makhluk bertopeng itu ingin membunuh Kristen dan juga James. Di film ini nggak digambarkan dengan jelas apa yang membuat mereka menyiksa James dan Kristen cuma karena mereka singgah di rumah itu. Padahal Kristen dan James sudah menyewa rumah tersebut. Ya mungkin jawabannya ada di sequel film ini, karena film ini ada lanjutannya. Dan film pun habis. Nah, gimana kaulah muda dan kaulah tua filmnya? Alangkah baiknya sih kalian menonton filmnya secara langsung, biar bisa lebih paham dan juga mengerti. Saya pamit dulu. Salam.